Dengan cara apa kemudian Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu disembah? Dengan cara sujud. Sujud, cara penyembahan yang benar itu sujud. Sederhana. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan kekudusan dan gemetaran hai segenap bumi. Perintahnya sujud, menyembah kepada Tuhan yang berhiaskan kesucian. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus, memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Yesus pergi jauh sedikit dari situ lalu sujud, menyembahkan muka ke tanah dan kemudian berdoa. Cara menguji iblis, perintah sujud. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kesimpulannya, iblis bersama dengan orang-orang yang tidak mau sujud. Ya iblis, ma mana'aka antas juda lima halaktu biyadah astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri? Al-Quran pun mengatakan, Rabbi bima aqwaitani la uzayyanna lahum wa la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Iblis bersumpah, ya Tuhanku, oleh karena engkau memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Iblis melarang manusia sujud kepada pencipta langit dan bumi. Maka siapa di antara kita yang tidak sujud kepada pencipta? Kita lihat dalam kehidupan keagamaan kita sehari-hari. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal gawin. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Yesus memberikan contoh sujud. Matius 26 nomor 39. Yesus bersujud di dalam beribadah. Lengkap kemudian di dalam kitabnya saudara Kristen praktek itu. Yesus sujud dalam menyembah kepada Tuhan. Nabi Abraham sujud, Nabi Musa sujud, Daud sujud, Salomo sujud, Yesus sujud, Nabi Muhammad sujud. Iblis tidak sujud. Jadi penggambaran ketaatan kepada pencipta langit dan bumi dilihat dari prosesi ibadah. Karena itu adalah nubuat. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud beribadah kepadaku. Alhamdulillah, kami umat Islam kemudian sujud menyembah hanya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Nah, jadi kalau kita melihat iblis enggan sujud, pengikutnya pun enggan sujud. Mereka tidak mau, kemudian mereka enggan untuk beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Yang kita lihat hari ini, orang beribadah justru kepada manusia yang menjadi hadiah iblis yang digantung di atas pohon. Itu sederhana untuk mendeteksinya. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku dan mereka mengikuti aku. Ketika aku sujud, pengikutku sujud. Nabi Muhammad sallu kama ra'aitu muni usalli. Sujudlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sujud. Jadi hari ini kalau kita mau lihat siapa pengikut iblis, siapa yang tidak sujud di dalam beribadah,
Kalau saudara Kristen sujud nanti benjol semua jidatnya. Karena di gereja di depannya pas ada dudukan kursi. Bahaya itu. Silakan saudara, kita sederhanakan aja, kita kerucutkan bahwa bukti ketaatan manusia kepada Tuhannya adalah sujud kepada penciptanya. Bukan salto, bukan jingkrak, apalagi kayang ke depan, roll belakang. Bukan. Tapi sujud sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi. Dan itu adalah perintah Tuhan. Bukan perintah siapapun, itu perintah Tuhan. Demikian, silakan. Masya Allah. Silakan Pak Dokter Mehmet yang dilantik oleh tukang gorengan. Silakan. Pakai dalil lah. Kau ini. Saya sudah melantik kau jadi profesor, kau ubah-ubah lagi kau. Oke. Baik, saya akan lanjutkan. Bantah pakai dalil. Iya. Tentang saya masih mungkin fokus kepada tentang penyesatan dulu ya. Jadi teman-teman jangan ini dulu lah, jangan ganggu dulu ya. Saya lanjutkan lagi ya. Nanti saya akan jawab tentang sudut ataupun yang lain-lainnya. Jadi saya melanjutkan peristiwa ajaran palsu yang terjadi di zamannya Nabi Elia. Nah, ajaran-ajaran palsu ini sudah pasti berasal daripada ajaran iblis untuk menyesatkan manusia. Maka Elia itu dengan semangatnya ingin menghancurkan ajaran-ajaran palsu ini dengan apa? Dengan membuktikan kemahakuasaan Tuhannya kepada manusia secara kasat mata pada zaman itu. Peristiwa ini membuat saya mengingatkan akan sebuah peristiwa yang terjadi di dalam Al-Quran. Peristiwa yang terjadi di dalam Al-Quran yaitu di Anfal ayat 32. Jadi ketika Nabi Muhammad memberitakan Al-Quran kepada bangsa Quraisy, maka bangsa Quraisy ini tidak yakin tentang apa yang disampaikan oleh Muhammad, apakah ini benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan pencipta alam semesta, ataukah berasal dari bukan. Maka bangsa Quraisy ini mereka mau menguji Muhammad. Apa kata bangsa Quraisy kepada Muhammad? Di dalam surah Anfal ayat 32. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah. Aduh, ada yang dabling ini, jangan. Bang Dalbo mute dulu, Bang Dalbo. Apa ya, tunggu. Kamu jangan kemana-mana, tak cabut kau itu. Iya, di mute dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi bangsa Quraisy ini ingin menguji kira-kira Al-Quran ataupun firman Allah yang disampaikan Muhammad kepada mereka ini benar-benar dari Tuhan pencipta alam semesta atau bukan. Karena mereka dalam keraguan-raguan, bahkan mereka sampai berkata kepada Muhammad, Al-Quran yang kau beritakan kepada kami itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Makanya apa kata mereka kepada Muhammad? Di dalam surah Anfal 32, dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Peristiwa ini sama seperti ketika peristiwa di zaman Nabi Elia. Dan kita lihat apa yang terjadi ketika bangsa Quraisy ingin menguji kepada Muhammad dan Tuhannya, bahwasan jika memang Al-Quran ini berasal dari Tuhan pencipta alam semesta, maka jatuhkanlah batu dari langit untuk menimpa kami. Lalu apa yang terjadi? Ternyata tantangan daripada bangsa Quraisy kepada Allah sebagai pencipta alam semesta yang dianggap oleh Muhammad tadi tidak terjadi. Maka saya mau mengatakan begini ya. Seandainya Nabi Muhammad yang diimani oleh umat muslim hidup di zaman Nabi Elia, maka Nabi Elia akan menantang dia untuk menguji kemampuan Tuhannya. Tetapi sayang sekali Nabi Muhammad tidak hidup di zaman Nabi Elia. Sayang. Maka mengingatkan saya. Jawab dulu itu tadi. Ya, jawab. Jangan ganggu lah Dalbo. Janganlah. Saya lanjutkan sedikit lagi. Kamu jangan ngadi-ngadi kau. Iya. Jadi jawab dulu itu yang disampaikan oleh Bang Cuma. Iya, sabar. Jadi ajaran-ajaran palsu seperti ini mengingatkan saya dalam dakwanya Yesus kepada murid-muridnya.
Apa kata Yesus kepada murid-muridnya di dalam Matius 18 ayat 7? Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Berarti Yesus ini menyindir kepada nabi-nabi palsu yang mengajarkan kesesatan-kesesatan yang berasal dari iblis, supaya manusia itu terjerumus jatuh dalam dosa, supaya mereka akan dicampakkan ke dalam lautan api. Dan syukur kami sebagai orang Kristen, kami bukanlah umat yang mengikuti nabi-nabi palsu yang mengajarkan tentang penyesatan kepada kami yang bersumber daripada iblis supaya menjerumuskan kami masuk ke dalam neraka. No. Tetapi orang Kristen itu dari dulu konsisten mengikuti. Paham nggak pertanyaan Bang Suma? Paham nggak? Dalbo ini aku udah Paham malas nggak sekali lah pertanyaan Dalbo Bang ini. Suma? Udahlah aku mute lah, malas lah Dalbo kalau kayak gini. Masa? Kamu nggak mau jawab-jawab. Siapa yang mengajari Ya, kau sabar dulu beribadah lah. dengan nyanyi-nyanyi, joget-joget? Ya sabar dulu. Nabi-nabi terdahulu sudah dijabarkan oleh Bang Suma. Mereka Ya semua tahu, setuju. janganlah ganggu Bang Juma lagi konsen itu. Kami dua ini udah lama, jadi udah lama kali nggak jumpa, maka kangen kami. Dengan kangen seperti ini, beliau semangat ini. Kamu badiam dulu lah, badiam. Nah, silakan Gurunda. Oke, silakan Gurunda lah nanti. Lihat kau. Disuruh jawab malah nari-nari. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 32. Untuk mengetahui kandungan isinya, kita harus menjelaskan dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ketika orang-orang kafir Quraisy merencanakan tipu daya terhadapmu wahai nabiku Muhammad, untuk menangkap, untuk memenjarakanmu, atau untuk membunuhmu, atau bahkan untuk mengusirmu dari kampungmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Wa iza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Dan apabila ayat-ayat kami bacakan kepada mereka, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir ini mengatakan, sesungguhnya kami telah mendengarkan ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Ini kata orang kafir. Wa isqalu, kemudian mereka berkata, lahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir alaina hijarah minas sama' aw i'tina bi azabin alim. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik ini berkata, ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Wa makana Allah liyu'azzibahum. Apa kata Allah kemudian? Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau wa anta fihim, engkau wahai nabiku yang kucintai, masih berada di antara mereka. Wa makana Allah, dan tidak pula Allah akan menghukum mereka mu'azzibahum, sedang mereka memohon ampunan. Wahum yastaghfirun. Jadi Allah tidak mau menghukum mereka karena Rasulullah adalah nabi penutup yang ada di tengah-tengah mereka. Tidak mungkin Allah mau membinasakan itu semua. Beliau nabi terakhir yang diperuntukkan untuk menyampaikan risalah sampai hari kiamat. Maka Allah menggunakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada zaman itu kemudian untuk sebagai pelanjut tongkat estafet dakwah Rasulullah Muhammad SAW, meskipun sebagian kecil mereka ingkar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir justru
bergelombang, berkelompok-kelompok, kemudian mereka memeluk ajaran Islam dan menjadi orang-orang pertama, golongan orang-orang pertama pada masanya untuk beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjawab itu, "Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim." Wahai nabiku, engkau berada di tengah-tengah mereka. Aku tidak akan menghukum mereka. Tidak. Wa ma kana Allah mu'azzibahum. Dan tidak pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka memohon ampunan. Wa hum yastaghfirun. Mereka memohon ampun. Bagaimana mungkin Allah ingin mengazab mereka? Ampunan Allah datang kepada mereka sejazirah Arab menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud mereka. Tanah Arab bertasbih, tahmid, takbir, bersujud kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan yang tidak sujud kepada pencipta langit dan bumi, ketika kemudian di dalam pengajaran Nabi Musa, di dalam bilangan 20 misalnya, apa yang dikatakan? Musa, Harun meninggalkan kemudian umatnya pergi ke pintu kemah pertemuan. Apa yang mereka lakukan berdua? Nabi Musa, Nabi Harun, kompak mereka kakak beradik sujud. Sujud. Sujud mereka menyembah kepada Allah. Lalu kemudian bagaimana dengan apa yang diterangkan kemudian? Ketika nenek moyang mereka memerintahkan mereka untuk beribadah. Seperti misalnya apa yang dikatakan oleh Nabi Daud di dalam 1 Tawarik 29. Sekarang pujilah Tuhan Elohim. Maka seluruh jemaah itu memuji Tuhan Allah, ilah, Eloah nenek moyang mereka. Lalu mereka sujud menyembah kepada Tuhan dan Raja mereka. Ini fakta real. Bible yang menerangkan itu. Orang-orang yang didatangkan sebagai nabi di hadapan pencipta langit dan bumi dan di hadapan ciptaan manusia mempertontonkan ibadah sujud. Nabi Abraham tersungkur ke atas bumi, tersungkur dia di bawah tanah untuk bersujud kepada pencipta langit dan bumi. Sujud, 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 dan sujud. Imamat. Lalu keluar api dari hadapan Tuhan, lalu memakan habis korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Ketika seluruh umat melihat itu, bersorak-soraklah mereka dan sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Hanya ada satu makhluk yang tidak mau sujud kepada pencipta, iblis dan konco-konconya. Mari kita lihat rumah ibadah Islam Kristen. Kita datang ke masjid, apa yang mereka lakukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka bersujud. Allahu Akbar, wahai dikau yang maha besar, kami sujud beribadah, menghambakan diri kepadamu. Kalau yang di gereja kita lihat, apa yang mereka lakukan? Anda boleh lihat apa yang mereka lakukan. Sedangkan ciri-ciri orang yang menyembah kepada pencipta langit dan bumi itu ibadahnya jelas. Sujud. Abraham sujud, Ishak sujud, Yakub sujud, Nabi Musa sujud, Daud sujud, Salomo sujud, Daniel sujud, Yesaya sujud, semuanya sujud, Yesus sujud, malaikat pun sujud, Nabi Muhammad sujud, umat Islam sujud, Kristen joget. Ini dari sini kita lihat. Dari sini kita lihat implementasi dalam kehidupan. Makanya dikatakan dari buahnya kamu melihat dia. Dari buahnya lihat mereka. Lain daripada yang lain, berbeda daripada yang lain. Nabi Abraham tidak mengajarkan Tuhan menjelma menjadi manusia.
mati, disembah manusia. Nabi Musa tidak mengajarkan juga hal yang sama. Yesus pun tidak. Nabi Muhammad apalagi. Tapi hari ini antara Islam dan Kristen ada satu kelompok di antara keduanya yang justru aneh daripada umat para nabi. Jadi sederhana, siapa yang tidak sujud beribadah kepada pencipta, itulah dia. Apa yang dikatakan iblis 10 detik terakhir dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan aku sesat, aku iblis akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka orang-orang yang mengikutiku, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Sesat, sesat, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kesesatan, kejahatan. Silakan. Iya, luar biasa teman-teman ya, harus Sebelum kamu jawab, tekankan dulu ini sujud ya. Oke. Jadi yang disampaikan oleh Gurunda, semua para nabi itu sujud. Lalu yang joget itu siapa? Oke. Jawab ya. Baik. Teman-teman yang di bawah, yang Kristen maupun Muslim, kalian harus memberikan apresiasi kepada Bang Juma, yaitu bagaimana cara apresiasinya dengan memberikan tepuk tangan. Silakan teman-teman di bawah. Nah, oke, sekarang saya akan lanjutkan berkaitan. Ya. Jadi saya akan lanjutkan berkaitan tentang sujud ya. Tetapi sebelum saya menarasikan tentang sujud, mungkin saya akan menarasikan sebuah peringatan dari Yesus kepada teman-teman yang mengikuti ajaran sesat yang telah menghancurkan diri kalian. Apa kata Yesus kepada kita semua? Nah, kata Yesus begini di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 18 ya. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Tuhan, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi Yesus ini berharap kepada orang-orang yang sedang berada dalam kegelapan ini untuk kembali menjadi terang, mengikuti dirinya. Nah, kategori orang-orang yang berada di dalam kegelapan ini, apakah mereka sujud menyembah kepada Tuhan ataukah kepada makhluk? Baik, kita akan lihat ya. Para nabi terdahulu di dalam Alkitab tidak pernah menyembah kepada makhluk. Artinya mereka tidak pernah bersujud kepada batu, mereka tidak pernah bersujud kepada pohon ataupun yang lain-lain. Itu dipastikan di dalam Alkitab. Sebab jikalau ada manusia yang sujud berhadapan dengan batu atau pohon ataupun yang lain-lain, maka saya katakan bisa jadi mereka ini menyembah kepada iblis. Karena iblis juga minta untuk disembah, bukan Tuhan saja. Jadi kita tidak tahu apakah mereka menyembah kepada Tuhan atau iblis. Nah, jadi ada sebuah peristiwa, iblis itu mengajak Yesus untuk menyembah kepada dirinya. Nah, ini diinformasikan di mana? Ini diinformasikan di dalam Matius 4 ayat 8 sampai 11. Teman-teman, semoga pasang telinga baik-baik apa yang dipaparkan oleh seorang dokter Jeki untuk mengingatkan Anda supaya Anda tidak jangan tertawa Bang Juma. Tembak aku Bang Juma, tembak dulu. Oke, saya lanjutkan. Udah Bang. Ketawa dulu kau, Matt. Jadi ada sebuah peristiwa, iblis mengajak Yesus untuk menyembah kepada dirinya. Jadi teman-teman tahu bahwasan yang minta untuk disembah ini bukan hanya Tuhan, tetapi iblis juga. Maka saya berharap kepada umat-umat yang beragama, jangan sampai kalian salah menyembah. Maka saya akan membacakan sebuah peristiwa ketika iblis mengajak Yesus untuk menyembah kepada dirinya. Matius 4 ayat 8 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya,
semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis minta disembah, Pak, di sini. Bukan hanya Tuhan aja, tapi iblis juga minta disembah. Jadi para nabi di dalam Alkitab sudah dipastikan mereka menyembah kepada Tuhan. Karena di depan mereka tidak ada batu, tidak ada pohon ataupun yang lain-lain. Oke, sekarang kita masuk kepada teman-teman muslim. Ketika mereka naik haji ataupun pergi haji, mereka mengelilingi batu. Dan mereka tidak berani untuk membelakangi batu tersebut untuk bersujud. Tetapi saya pastikan bahwasan teman-teman ini pergi ke Mekah, mengelilingi batu ini lalu sujud kepada batu ini. Maka saya mungkin berasumsi begini, jangan sampai teman-teman ini salah sujud. Kenapa saya katakan salah sujud? Nabi-nabi terdahulu sujud itu tidak ada batu. Kenapa teman-teman ini malah sujud di hadapan batu? Jadi saya berharap bahwasan jangan sampai teman-teman ini jatuh dalam kesesatan. Kenapa saya katakan teman-teman ini jangan sampai jatuh dalam kesesatan? Karena Tuhannya teman-teman ini mengutus setan ataupun iblis ini untuk menyesatkan manusia. Jangan ganggu lah. Aku kalau lagi bernarasi jangan ganggu, Bang. Saya lanjutkan lagi, Bang, ya. Jadi di dalam surat Miriam 83, Tuhan yang disembah oleh umat, lalu setan dan iblis ini diutus ke dunia untuk menyesatkan manusia. Maka ketika dia mencoba untuk menyesatkan Yesus untuk menyembah kepada dirinya, maka Yesus berkata, hanya kepada Elohim sajalah engkau menyembah. Tidak boleh kepada iblis yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam 83. Oh, ini ditanya apa, jawabnya apa? Ini sujud, Bang. Ya. Bang Dalbo, ini sujud, Bang Dalbo. Izin teman-teman, dibantu di dibantu tap dulu teman-teman, bantu tap ya, agak ngelek ini, ngelek. Lanjut. Bang Dalbo ini kan sujud. Iya, Bang Dalbo ditanya apa, dari tadi jawabnya kan apa? sujud Kau nih. ini. Tahu. Bang Dalbo minta kan saya harus menjawab tentang sujud. Oke, untuk sementara Bang Jumat sudah tidak sabaran, mungkin beliau akan melakukan counter yang sangat luar biasa. Silakan. Baik. Jadi nubuatan tentang ibadah tadi saya sudah menjelaskan Yesaya 66 nomor 23. Sabat berlalu, bulan boleh berlalu. Namun manusia kelak semuanya akan datang sujud beribadah kepada aku. Itu dulu. Nubuatan itu harus tergenapin. Kemudian terkait dengan Mekah. Diterangkan di dalam kitab Yesaya 60. Dikatakan bahwa pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa mereka kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu terlalu jauh kita kemudian membahas. Karena itu sudah dinubuatkan kemudian adanya keadaan di mana Tuhan akan menjadikan manusia sujud beribadah kepadanya, bukan beribadah kepada setan. Di dalam kitab Nehemia, kalau Anda melihat secara detail di di bab 8, di situ diterangkan tentang bab solat. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, dengan berkata ucapan amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan mereka bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Lalu kemudian di dalam ibadahnya umat Islam,
mereka teriak kemudian Eloah Gadol, Eloah Gadol, Eloah Gadol. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Mereka mengangkat tangan, mereka ruku, mereka sujud, wajah sampai ke tanah. Lalu yang mereka sembah siapa? Yang Maha Suci, yang Maha Tinggi. Tidak ada kemudian dia menyembah makhluk. Mereka umat Islam itu memuji pencipta langit dan bumi. Tidak ada kemudian mereka itu melakukan satu prosesi kepada makhluk. Ketika mereka membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifa. Allah yang maha besar, maha sempurna kebesarannya, segala puji bagi Allah, pujian yang sebanyak-banyaknya, dan maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Kuhadapkan wajahku kepada hakikat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan. Aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah penguasa alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Dan dengan demikian aku diperintahkan, dan demikian aku termasuk orang-orang yang muslim berserah diri kepada perintah pencipta langit dan bumi. Di sini tidak ada unsur penyembahan terhadap makhluk selain daripada Dia pencipta langit dan bumi. Kuhadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Tak ada kemudian sedikit pun menghadapkan diri kepada hakikat yang lain. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan diriku, hatiku, jasadku hanya kepada hakikat yang menciptakan langit dan bumi ini. Kami tidak ada menyebut wahai Yesus. Menyebut Yesus berarti menyebut anaknya manusia, anak orang. Wahai Roh Kudus berarti menyebut burung merpati. Tidak ada. Yang kami sebut adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kami hadapkan diri kami kepada Dikau pencipta langit dan bumi dengan khusyuk. Lalu kemudian masuk ke dalam bacaan salat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami meminta dan memohon hanya kepada pencipta langit dan bumi. Ihdinas siratal mustaqim, jauhkan kami kepada kecenderungan hati kepada kemaksiatan, luruskan istiqamah kepada jalan yang Engkau tunjukkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang Yahudi, bukan juga jalannya orang Nasara. Ini bacaan dalam ibadah. Jadi tak ada unsur kemudian penyembahan terhadap makhluk. Semuanya menuju kepada hakikat pencipta langit dan bumi. Berbeda dengan yang Anda lakukan. Menyembah Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesus yang datang kepada muridnya berbeda dengan Yesus yang datang kepada Paulus tersebut. Nah, makanya implementasinya kemudian adalah sujud. Sujud dalam beribadah adalah bukti ketaatan manusia tersebut kepada pencipta yang benar. Tapi kalau cuma salto-salto, jingkrak-jingkrak, ya, salto sana, salto sini, joget ke sana kemari, tabrak-tabrakan dan seterusnya, ini prosesi apa? Sedangkan yang dipercontohkan kemudian oleh para nabi sujud. Bahkan Tuhan mengatakan Yesaya 66:23, bulan berganti bulan, sahabat berganti sahabat, seluruh umat manusia akan datang untuk sujud. Jadi syaratnya sujud dulu. Syaratnya sujud dulu. Nah, setelah sujud, lihat, dia sujud kepada siapa? Rabbus samawati wal ardh. Sujud
menghadap kepada pencipta langit dan bumi sesuai dengan yang diperintahkan. Nah kalau Kristen tidak sujud, sujud aja kagak, apalagi yang lain. Iblis sujud gak? Enggak. Orang Kristen sujud gak? Enggak. Para nabi sujud gak? Sujud. Nah, umat Islam sujud gak? Sujud. Kami menemukan keadaan kami mengikuti para nabi, dan kami menemukan Kristen mengikuti para setan. Itu fakta, itu real. Itu real. Tak ada yang bisa mengatakan, oh itu cuma bualan. Tidak, itu fakta, itu real. Coba aja saudara-saudara Kristen ke gereja sujud. Kalau tidak bengkak jidatnya karena ketabrak pintu. Apa? Kursi. Kursi ada di depan, sujudlah di situ kalau tidak bengkak jidat. Sedangkan rumah ibadahnya orang Yahudi, rumah ibadahnya umat Islam, memang dipersiapkan untuk sujud kepada pencipta langit dan bumi. Kalian menghadap kemana ibadah? Ibadah kalian peruntukkan kepada siapa? Sedangkan ibadah seperti itu tidak pernah dipercontohkan kemudian oleh para nabi. Sekira begitu, Bung. Mohon maaf kalau kepanjangan. Silakan. Iya, saya tahu. Oke, terima kasih teman-teman. Harus memberikan apresiasi. Saya tahu Bang Juma itu narasinya panjang, saya tahu ya. Baik teman-teman, saya lanjutkan lagi ya. Jadi sudah saya katakan tadi, sujud boleh-boleh saja. Tetapi para nabi terdahulu, mereka tidak menjadikan batu sebagai kiblat mereka untuk sujud. Maka saya berharap kepada teman-teman yang memiliki akal ya, jangan sampai salah sujud. Karena nabi terdahulu tidak pernah menjadikan batu sebagai kiblat untuk dijadikan sujud. Enggak ya, teman-teman, jangan salah ya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi ya. Jadi Yesus ini dalam pengajarannya itu sangat luar biasa. Beliau mempertegas tentang ajaran-ajaran palsu yang berasal dari iblis ini. Dia ini sudah mengantisipasi supaya apa? Supaya penyesatan-penyesatan ini jangan sampai terjadi lagi, sama seperti di zamannya Nabi Elia. Jadi Yesus itu menyampaikan kepada murid-muridnya dan memperingati mereka bahwasan akan ada nabi-nabi palsu yang mengajarkan kesesatan yang berasal dari iblis. Di dalam Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Putri Sion, di mute Putri Sion. Kenapa nih? Bentar, sorry, kebuka. Oke, Sian di mute dulu Dinda. Ya, nanti bisa dibantu juga ya, mau berpendapat apa gimana Sion ya. Silakan, lanjut Pak Prof. Jadi Yesus itu sudah memperingati kepada murid-muridnya bahwasan akan ada nabi palsu yang akan mengajarkan kesesatan kepada manusia. Maka konsekuensi kepada nabi-nabi palsu dengan pengikut-pengikutnya ini, apa konsekuensi mereka? Orang-orang ini akan dicampakkan dalam mulutmu mengecil, Matt. Mengecil mulutmu. Mulutmu mengecil. Jangan diganggu dulu lah. Kecil, Matt. Saya lanjutkan ya. Suara saya kedengaran nggak ini? Mulutnya mengecil. Mengecil. Ya, coba Mei, hilang suara. Sekarang. Oke, lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi konsekuensi kepada penyesatnya ataupun sang nabi palsu ini yang telah mengajarkan ajaran-ajaran palsu ini, apa konsekuensinya? Konsekuensinya ini, nabi palsu dengan iblis ataupun dengan pengikutnya ini akan dicampakkan ke dalam lautan api. Di dalam neraka mereka ini nanti hidup. Di mana ayatnya? Ayatnya itu di dalam Wahyu 20 ayat 10. Nah, saya membacakan pakai bahasa Jawa dulu, baru pakai bahasa Indonesianya ya. Kan Bang Juma menggunakan bahasa Arab, lalu terjemahkan bahasa Indonesia. Saya membacakan bahasa Jawa, lalu ke bahasa Indonesianya. Nah, di dalam Wahyu 20 ayat 10 bunyinya begini. Bahasa Jawanya. Dene iblis, dengar dulu. Dene iblis kang
nasarake. Wong-wong mau. Jangan ganggu lah. Dene iblis kang nasarake wong-wong mau. Tumuli kance pulangke ing sagara denilan welirang. Yaitu kang wus kang ngeonan si kewan lan nabi palsu. Lariku Me kalau nggak bersih janganlah me rusak, orang marah orang Jawa nanti. Bukan si Dalbo ganggu si Dalbo. Udahlah Dalbo malas aku jangan ganggu lah Bang Juma dulu itu. Serius lah kau, Met. Serius, Met. Jangan gitu ah. Ya udah kita lanjutkan ya. Jadi bahasa Jawanya tadi udah jelas ya. Nah, kita terjemahannya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi orang-orang yang mengikuti ajaran nabi-nabi palsu ini yang telah menyesatkan mereka yang bersumber daripada iblis ini, konsekuensinya akan dicampakkan ke dalam lautan api. Lalu bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen itu kami sudah meninggalkan nabi palsu. Maka Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Elohim, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kristen ini telah mengalahkan nabi-nabi palsu serta pengajaran-pengajaran palsunya. Jadi kami tidak akan mendapatkan konsekuensi daripada Tuhan. Lalu kita akan lanjutkan ayat-ayat berikutnya. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa yang berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yesaya 41 ayat 10, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Orang Kristen ini sudah mendapatkan kemenangan untuk melawan iblis. Jadi saya berharap kepada teman-teman, lawanlah iblis dengan pengajaran-pengajaran palsunya, dengan nabi-nabi palsunya, yaitu mengajak kalian itu untuk sujud kepada makhluk, bukan kepada Tuhan. Kenapa saya katakan kalian sujud kepada makhluk? Kalian pergi ke Mekah itu sujud kepada batu. Kalian mengelilingi batu dan sujud kepada batu itu. Apakah kalian berani membelakangi batu? Saya katakan tidak. Nabi-nabi terdahulu tidak pernah menjadikan batu sebagai kiblat mereka. Nabi-nabi terdahulu tidak pernah menjadikan batu untuk menjadikan kiblat dalam sujud mereka. Wahai teman-teman, sadarlah akan pengajaran ini. Kembalilah kepada Kristus, karena hanya kepada Dialah ajaran yang sesungguhnya, dan Dia bukanlah Tuhan yang palsu dan nabi-nabi palsu. Haleluya, semoga Tuhan Yesus memberkati. Kebetulan saya ini ada kegiatan. Saya minta maaf kepada Bang Juma dan seluruh teman-teman yang hadir di sini dan umat muslim dan Kristen. Kabur. Ini hanya Mau kemana, Met? Jangan dulu, Met. Satu round dulu, Met. Satu round. Bang Juma minta maaf, Bang Juma ya. Didengar dulu, Jangan saya dulu, terakhir biar juga dulu, dengar. Bang Juma menanggapi. Ya. Saya dengar. Ya. Nanti akan lanjut dilanjutkan dulu, oleh Krision nanti ya. Oke, saya dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullah jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Al-Quran mengklaim setiap umat itu memiliki kiblat. Apa buktinya? Kita lihat. Kejadian 28 misalnya.
Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala. Lalu batu itu didirikan untuk menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya lah menjadi tugu. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Kejadian 31, timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Kejadian 35. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Jadi nabi-nabi terdahulu itu sudah mempercontohkan, kemudian mereka menyembah, di depan mereka itu ada tugu batu. Kita lihat di dalam Yosua 5. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Ini jelas. Begitu juga Nabi Lot di dalam Kejadian 19, beliau juga sujud menghadap ke bangunan. Dia jelas itu mengatakan itu bait suci, bait Allah. Begitu juga Nabi Harun, bilangan 20, Harun dan juga Musa melakukan sujud di dalam bait suci. Di bait suci itu sudah jelas ada batu. Lalu apa kaitannya dengan batu ini? Kita lihat apa yang diterangkan kemudian dalam Yosua 24 nomor 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Lalu terkait dengan batu, di dalam kitab Yesaya 6 nomor 67, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yaitu batu berupa batu yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosa-dosamu telah diampuni. Batu, batu, dan batu. Itu hanya alat pemersatu sujud, tempat sujud. Yang disembah itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu hanya prosesi ibadah. Sebagaimana nabi-nabi yang saya ceritakan kepada saudara, bahwa mereka semuanya menggunakan batu tugu dalam beribadah. Itu yang kami lakukan. Ada Ka'bah bagi kami umat Islam. Ada tembok ratapan bagi saudara-saudara Yahudi. Kristen, mari kita lihat. Di dalam Imamat 17 nomor 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Kemudian Imamat 17 nomor 14, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang-orang Israel, darah makhluk apapun jangan kamu makan. Darah makhluk apapun jangan kamu minum, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakan darahnya, atau memakan darah, atau meminum darah, haruslah dibunuh, haruslah dilenyapkan. Sedangkan di dalam pengajaran Markus, murid Paulus, di situ dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Minumlah darahku, makanlah dagingku. Ini ajaran siapa? Makan daging, minum darah, ini ajaran siapa? Sementara ajaran Nabi Musa, darah itu nyawa segala makhluk. Sebab itu aku Tuhan berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kamu makan. Darah makhluk apapun jangan kamu makan. Sedangkan Yesus itu adalah makhluk. 1 Korintus 15 nomor 48. Yesus adalah makhluk.
Berarti darahnya Yesus jangan kalian minum, jangan kalian makan. Nah, kami diperintahkan sujud beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Orang Yahudi dilarang minum darah, kalian minum darah. Darah Tuhan lagi. Ya, saya kira begitu Saudara Dr. Jackie. Mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan. Demikian. Masya Allah. Putri Sion, bisa ditambahkan ajaran para nabi sujud? Assalamualaikum Lalu- warahmatullahi wabarakatuh, Bang Panapo. Oh ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Inspirasi. Silakan ditanggapi Mbak Putri Sion. Ajaran para nabi sujud. Kenapa ajaran Kristen jingkrak-jingkrak? Silakan Putri Sion ditanggapi. Aku izin turun ya teman-teman ya. Ya, Oke, terima kasih buat semuanya. Aku nyimak dari bawah, kebetulan ada tamu soalnya nih, ya. Iya, iya. Izin ya, Bang Juma. iya Bang. Oke, Ya, oke, sehat oke. Nanti terus. naik kedua udah syahadat ya, udah syahadu ya. Silakan Putri Sion. Aduh, kebagiannya yang jingkrak-jingkrak pertanyaannya, woi. Ya kalau masalahnya untuk bernyanyi dan bernari,